Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sulit menerima orang lain. Saudara, mungkin ini sebuah kesulitan yang sering dialami setiap orang. Saudara, sulit menerima orang lain merupakan ekspresi bahwa saya yang paling benar atau saya yang paling berdaulat. Saudara, bukankah manusia dari zaman ke zaman telah menaikkan dirinya sendiri bagaikan Tuhan bagi orang lain? Saudara, sebagai orang percaya, saudara, sebagaimana Kristus menerima kita, kita harus belajar menerima orang lain apa adanya, karena kita mengasihi Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, banyak orang yang memegang paham teisme mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Namun pengakuan tersebut seringkali juga tidak berpadanan dengan perilakunya kepada ciptaan Tuhan. Bagaimana seseorang dapat berkata bahwa ia menyembah Allah, namun tidak menghargai ciptaan Allah? Hal yang seperti ini dapat membuat manusia itu cenderung memilih menjadi seorang yang agnostik atau ateis. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Jelas di dalam Alkitab, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan keanekaan, termasuk manusia. Saudara, perang rohani orang percaya bukan kepada darah dan daging, melainkan kepada roh-roh jahat. Ketika kita berkata, saya mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya kita berhutang untuk mengasihi orang lain. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12-35. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda itu kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepada kamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal itu kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakanlah juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan.
Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencana membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya, dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian firman Tuhan ini kita akan tercengang. Bagaimana ada orang yang bersumpah untuk membunuh orang lain. Saudara, bukankah orang bersumpah itu berdasarkan sesuatu kebenaran, bukan berdasarkan kebencian? Namun saudara, sampai hari ini kita masih bisa mendengar ada orang bersumpah untuk membunuh orang lain atau bersumpah untuk mencelakakan orang lain. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak harus atau tidak perlu sampai bersumpah terkait dengan kebenaran. Melainkan orang Kristen harus membiasakan hidup benar di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian, tanpa perlu kita bersumpah, orang-orang tahu bahwa kita memiliki hidup yang berintegritas. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, panggilan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah untuk menjadi saksinya dengan memberitakan kabar keselamatan bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, 'Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepadamu.'" Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi ini bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Saudara, mengapa mereka mau membunuh Paulus? Saudara, mereka melakukannya atas dasar agama. Saudara, berapa banyak orang di dunia ini yang tega membunuh orang lain atas nama agama. Saudara, inilah yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Seakan di dunia ini tidak boleh ada perbedaan. Di dunia ini seluruhnya harus uniform. Jikalau tidak uniform, maka engkau adalah musuh bagi dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya kepada Tuhan dan kita disebut sebagai orang beragama. Saudara, apakah panggilan Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk kita membenci orang lain. Tuhan tidak memanggil kita untuk kita merugikan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi yang Tuhan panggil kepada kita, supaya kita menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Memberitakan kabar keselamatan itu. Sehingga siapapun orang-orang yang engkau dan saya jumpai, kita berdoa agar berkat Tuhan mereka alami sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu menggambarkan betapa ajaib Tuhan kita yang sanggup menciptakan segala sesuatu di dalam perbedaan itu. Namun, ketika berbicara jalan keselamatan, maka Tuhan hanya memberikan satu jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus.
Mengapa demikian? Karena untuk diselamatkan, engkau dan saya harus memakai iman. Saudara, untuk engkau boleh selamatkan, engkau perlu beriman kepada satu-satunya jalan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Meskipun di dalam kepelbagaian manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, kita perlu bersaksi mengenai Kristus. Kita perlu memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Agar orang lain pun mengalami kasih Tuhan. Bukan karena benci, tetapi karena kita mengasihi mereka. Yang kedua, saudara ingatlah, Tuhan tidak bermaksud bahwa kalau engkau berbuat baik kepada orang lain, maka engkau untuk kepentinganmu sendiri. Mari berbuatlah baik dengan hati nurani yang murni. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini tangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Rom. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa soal hukum-hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah isi surat daripada kepala pasukan yang bernama Claudius Lysias. Saudara, namanya itu adalah Claudius. Nah, saudara, Claudius itu adalah salah satu kaisar Romawi. Namun Lysias itu adalah nama seorang Yunani. Dan memang kita tahu bahwa kepala pasukan ini bukan asli Romawi. Kemungkinan dia adalah orang Yunani. Maka itu kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 22-28, dia mengatakan bahwa keluarga negara Roma itu dia beli dengan harga yang mahal. Nah saudara, dialah yang menulis surat kepada wali negeri Felix, yaitu wali negeri wilayah Yudea dan Samaria. Nah saudara, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Claudius Lysias ini, saudara-saudara, maka saudara kita melihat bahwa apa yang dia perbuat kepada Paulus, karena Paulus itu warga negara Rom. Dia melakukannya supaya dia sendiri tidak celaka dengan berbuat yang semena-mena kepada Paulus. Saudara, apa yang dia perbuat kepada Paulus bukan karena dia memang mencari kebenaran. Namun saudara-saudara, di balik itu, saudara, dia ada ketakutan. Dia berlaku melanggar hukum Romawi kepada warga negara Romawi. Saudara, ingat satu hal. Orang percaya berbuat baik kepada orang lain, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Orang percaya berbuat baik kepada orang lain, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Orang percaya berbuat baik kepada orang lain, bukan mencari supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Tapi kita melakukan perbuatan baik. Kita adalah bagian dalam rencana Tuhan untuk menahan kejahatan di muka bumi ini dengan berbuat baik. Sehingga orang tahu membedakan dengan jelas manakah yang disebut kebaikan sejati, manakah yang disebut dengan kejahatan. Saudara, jika orang Kristen tidak melakukan semuanya itu, maka saudara bisa perhatikan bahwa kejahatan itu bisa berselubungkan jubah kebaikan. Saudara, sebagai orang percaya, panggilan Tuhan kepada kita adalah jadilah terang, yaitu menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain matanya celik dan bisa melihat akan terang Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, mari kita menjaga selalu hati nurani kita di dalam segala sesuatu, supaya tidak ada niat-niat lain, kecuali satu hal saja, bahwa saya ingin menyatakan keindahan Tuhan Yesus di hadapan orang lain. Sehingga orang lain boleh mengenal dia, dan satu kali orang itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, sehingga menjadi kelimpahan dalam hidup kami,
bagaimana kami disadarkan bahwa kehadiran kami tengah dunia ini sungguh-sungguh dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, menjadi terang dan garam dunia ini. Dan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh hidup sebagaimana panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.